Pemirsa, penemuan kerangkeng berisi manusia di rumah Bupati Langkat, Sumatera Utara yang ditangkap KPK membuat heboh. Kerangkeng tersebut diakui merupakan tempat rehabilitasi narkoba bagi warga sekitar. Inilah tampak luar kediaman Bupati Langkat nonaktif terbit rencana par angin-angin di Desa Raja Tengah yang ditangkap tangan KPK. Dalam rumah yang tertutup pagar tinggi ini, terdapat temuan yang mengejutkan, yakni ruangan kerangkeng besi berisi 27 manusia. Dugaan awal, mereka yang berada dalam kerangkeng adalah para pekerja perkebunan sawit yang menjadi korban perdagangan orang. Namun warga sekitar mengaku, kerangkeng di dalam rumah Bupati ini merupakan tempat rehabilitasi narkoba bagi warga sekitar. Warga juga membantah adanya dugaan penyiksaan para penghuni kerangkeng. Gimana? Awalnya karena kami sudah resah sebagai orang tua, kami memohon kepada Bapak ini supaya dibina, direhab di tempat Bapak terbiar rencana ini. Tapi karena udah setuju semua kami pihak keluarga, jadi ditanggapi lah sama Bapak ini, direhab lah anak kami sama mantu kami di tempat Bapak ini. Tapi selama ini nggak ada dipungut biaya, limper pun nggak ada, Pak. Sama-sama minta izin ini. Saat ini kerangkeng di dalam rumah Bupati Langkat nonaktif terbit para angin-angin sudah dikosongkan. Para penghuni sel telah diambil keluarganya. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syahputra Nasution, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saat ini sudah bersama kami keluarga salah satu pasien yang dikerangkeng di rumah Bupati, Ibu Bariah Borupinem. Selamat sore, Ibu Bariah. Baik, Ibu Bariah, sebelumnya saya ingin konfirmasi terlebih dahulu, benarkah anak Ibu menjadi salah satu yang sempat menghuni dalam tanda kutip kerangkeng di rumah Bupati Langkat ini? Iya, benar, Bu. Baik, Ibu Bariah, mohon maaf kalau saya boleh bertanya, apakah anak Anda memang pernah terjerat kasus narkoba sehingga kemudian menjalani rehabilitasi di sana? Iya, Bu. Baik, siapa yang menawarkan kepada anak Anda untuk menjalani rehabilitasi ini? Tidak ada, Bu. Yang kami yang memohon, pihak keluarga memohon kepada Bapak Bupati Langkat, Bu, supaya direhabilitasi. Jadi seperti apa prosesnya, Bu, atau Ibu Bariah sendiri dan keluarga pertama kali tahu dari mana bahwa Bupati Langkat ini menawarkan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba? Karena dulu sudah sering diucapkan sama Bapak ini, katanya memang dia mau membantu, masyarakat yang keluarganya dijerat narkoba, Bu. Jadi kami memohon kepada Bapak ini supaya direhabilitasi di tempat Bapak Bupati ini. Caranya ya kami memohon berkali-kali, Bu, belum tentu sekali ditanggapi, Bu. Bisa berkali-kali sampai 5 kali baru ditanggapi, Bu. Baik, jadi artinya memang ada sejenis pemberitahuan dari pihak Bupati bahwa ia menyediakan fasilitas rehabilitasi narkoba gratis bagi warga. Tidak, Bu, tidak. Katanya dia mau kalau ada keluarga yang terjerat narkoba, dia bina di situ gitu aja. Kami tidak ada ditawarkan gitu, nggak ada, Bu. Sudah berapa lama anak Ibu menjalani rehabilitasi di sana, Bu? 1 tahun, Bu. Sudah 1 tahun. Selama 1 tahun itu, apakah Ibu Bariah pernah bertemu atau diperbolehkan untuk mengunjungi putra Ibu? Diperbolehkan, Bu. Dan Ibu sempat berkunjung ke tempat rehabilitasi ini? Iya, Bu. Seperti apa kondisinya pada saat Anda berkunjung langsung ke sana, Bu? Benarkah bahwa tempat rehabilitasi ini memang ada sejenis kerangkeng di sana? Oh, memang ada sejenis kerangkeng, Bu. Mungkin itu supaya karena kalau terjerat narkoba ini takut dia melarikan diri gitu aja, Bu. Kalau nggak kejanggalan itu nggak ada, Bu. Nggak ada memar-memar gitu, nggak ada, Bu. Bu Bariah, ada juga yang menduga bahwa pasien yang direhabilitasi di sana justru dipekerjakan di perkebunan sawit. Apakah anak Anda pernah bercerita tentang ini? Oh, itu
memang dikeluarkan juga Bu, cuma untuk mengeluarkan keringat kira olahraga begitu Bu. Bukan ada dipekerjakan dipaksa keras gitu, nggak ada itu Bu. Tidak pernah dipekerjakan, tapi memang diberikan waktu untuk berolahraga. Iya. Tidak Supaya 24 jam keluar berada di dalam kerangkeng ini. Tidak Bu. Dia waktu sholat ya sholat Bu, waktu makan ya makan 3 kali sehari Bu. Baru nanti dibawa keluar ke perkebunan sawit untuk mengeluarkan keringat kira olahraga gitu aja Bu. Oh, dibawa ke perkebunan sawit ini tujuannya untuk olahraga, bukan untuk dipekerjakan. Iya. Baik, artinya kalau disebut juga ada dugaan penyiksaan, ini juga tidak ada ya Bu ya, bisa dibantah ya Bu? Tidak ada Bu, sama sekali tidak ada Bu. Sama sekali tidak ada luka fisik yang diderita oleh putra Anda saat kembali ke rumah? Enggak ada Bu, tidak ada. Baik, untuk saat ini setelah ada temuan ini kan informasinya pasien dikembalikan ke keluarga masing-masing. Bagaimana kondisi putra Anda saat ini Bu? Sangat baik Bu, udah sembuh Bu. Sembuh kali, udah gemuk pun Bu. Sudah sembuh. Sebelumnya diinformasikan tidak berapa lama harus menjalani rehabilitasi ini supaya bisa sembuh dari kecanduan narkoba. Dia tergantung Bu, dulu ada dibikin 3 bulan karena belum berapa sembuh, jadi ada yang 6 bulan gitu. Faktor dari kesehatan juga Bu, karena kan ada dokter masuk dalam seminggu sekali Bu. Dia diperiksakan aja itu Bu dalam kondisi kesehatannya Bu. Bu Baria, artinya selain Anda, warga sekitar pun juga mengetahui ya mengenai rehabilitasi narkoba gratis yang disediakan di rumah Bupati Langkat ini? Iya Bu, banyak juga yang tahu Bu, lantaran udah banyak yang sembuh dari sini Bu. Baik, kemudian dari cerita putra Anda dan pada saat Anda berkunjung ke sana, apa saja sih kegiatan di tempat rehabilitasi ini? Apakah ada mungkin tenaga kesehatan yang mengawasi di sana dan sebagainya? Dia cuman kalau ada misalnya entah kurang fit badannya, disuntik, dikasih vitamin, gitu Bu, baru olahraga. Jadi sholatnya kalau yang muslim dia sholat 5 waktu, diarahkan gitu aja Bu. Baik Ibu Bariah, terima kasih atas informasi Anda, Ibu Bariah Borupinem dari Langkat, Sumatera Utara. Terima kasih sudah bergabung di ini sore. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini kembali menggeledah rumah Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin. Penggeledahan ini merupakan yang kedua kalinya usai KPK menggelar OTT di Kabupaten Langkat. Belasan mobil penyidik KPK memasuki rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif yang terletak di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Penyidik KPK tiba sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan dikawal oleh sejumlah petugas BRIMOB dari Polda Sumatera Utara. Belum ada keterangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penggeledahan ini. Sebelumnya, Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin telah ditetapkan sebagai tersangka suap oleh KPK pada Kamis lalu. Kita ke informasi lain, pemirsa. Masyarakat adat Dayak di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menggelar aksi damai dengan ritual potong babi dan ayam. Aksi tersebut sebagai bentuk kecaman terhadap pernyataan Edi Mulyadi yang dinilai menghina masyarakat Kalimantan. Sejumlah ormas Laskar Pemuda Adat Dayak dan masyarakat Kalimantan Timur menggelar aksi damai di persimpangan Lembus Wana Samarinda, Kalimantan Timur siang tadi. Dalam aksinya, massa mendesak kepolisian segera menangkap Edi Mulyadi karena telah menghina warga Kalimantan. Selain orasi, massa aksi juga menggelar ritual pemotongan babi dan ayam yang melambangkan bahwa masyarakat Kalimantan terdiri dari beragam suku dan agama yang tersebar di seluruh tanah Kalimantan. Masyarakat Dayak itu marah, tersinggung, leluhur kita marah, tersinggung atas tindakan orang-orang yang melecehkan suku itu sendiri. Peserta aksi damai juga menggelar tarian yang menyimbolkan kemajemukan masyarakat Dayak menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Mas Karya Diansyah, iNews melaporkan. Kecaman terhadap Edi Mulyadi datang dari berbagai kalangan. Video-video protes dari berbagai pihak bertebaran di media sosial. Pernah sebut-sebut nama daerah lah, apalagi Kalimantan. Kalimantan tidak pernah membuat ulah. Catat itu, bisa lebih menghormati
bisa lebih memahami nilai-nilai etika, norma, tata krama yang ada di Indonesia. Sehingga jangan sampai menggunakan narasi untuk menyerang, baik itu lewat ras, suku, bahasa, apalagi agama, agar Indonesia tetap damai. Dan yang lebih penting, tidak ada lagi contoh negatif buat generasi penerus. Kak Talino Bacuramin Kak Sarugawa Sengat Kak Jubata. Saya Joy Barenyah dari Kalimantan Barat mengutuk keras ungkapan penistaan dari Edi Mulyadi dan kawan-kawan. Saya minta, karena ini sudah di tingkat nasional, untuk MADN bergerak, Majelis Adat Dayak Nasional, yang kami anggap petinggi kami, untuk bergerak menyelesaikan masalah ini sebelum ribut di daerah. Saya katakan kepada Edi Mulyadi, kamu mau menentang apa orang Kalimantan? Sama napas kamu, bukan disimpan dalam peti, bukan kau melekat. Sama dengan napas saya. Karena orang Kalimantan tidak pernah meminta ibu kota pindah. Karena orang Dayak tidak pernah meminta ibu kota pindah. Tapi jangan coba-coba menghina kami. Karena kami sama dengan kamu diciptakan oleh Tuhan, bukan diciptakan monyet. Yang apa yang kamu katakan bukan diciptakan oleh Kuntilanak dan Gondorowo, kecuali kamu. Itu pesan saya. Kamu berhadapan dengan kami orang Dayak, saya Kalimantan. Menolak pernyataan yang telah disampaikan oleh Edi Mulyadi dan kawan-kawan yang telah melecehkan, menghina masyarakat Kalimantan, meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia agar segera menangkap, menahan dan memproses hukum Edi Mulyadi dan kawan-kawan. Kami masyarakat Dayak Kalimantan Timur meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia dan Polda Kaltim untuk memproses secara hukum positif dan menghadirkan Edi Mulyadi di tengah masyarakat adat Kalimantan Timur untuk diproses secara hukum adat. Kecaman atas pernyataan Edi Mulyadi yang dinilai menghina masyarakat Kalimantan terus berdatangan, termasuk dari pemuda Dayak. Dan saat ini sudah bersama kami tokoh pemuda Dayak Andreas Junaidi. Selamat sore Pak Andre. Baik Pak Andre, seperti apa pemuda Dayak merespon pernyataan dari Edi Mulyadi? Ya, Pak Andre sudah bisa mendengar suara saya? Ya, saya bisa. Baik, Pak Andre, seperti apa respon dari pemuda Dayak atas pernyataan Edi Mulyadi? Respon pemuda Dayak dari khususnya di Kalteng sangat mengecam pernyataan dari Edi Mulyadi CS yang menyebut Kalimantan tempat jin buang anak, Gedorowo atau sebagainya. Terlebih-lebih teman yang di sebelahnya itu ngatain Kalimantan penduduknya monyet semua. Ini monyet bisa bicara ini. Baik, Pak Andre, kan saat ini sudah ada beberapa laporan polisi terhadap Edi Mulyadi. Namun yang bersangkutan sendiri sudah meminta maaf dan sudah membuat video klarifikasi. Apa tanggapan dari pemuda Dayak dengan adanya permintaan maaf ini? Jadi kita masih nggak menerima maafnya. Kayaknya masih di situ kayak kurang nggak gimana ya. Masih menyebutkan Kalimantan itu daerah terpencil yang dihuni para monyet. Dia mengakui seperti itu, ada pernyataannya di situ. Di situ kami menuntut di situ tetap dilakukan sidang adat dan dari hukum positif dari kepolisian juga.
Baik, walaupun sudah meminta maaf, tetap harus diproses hukum, baik secara pidana maupun secara adat, begitu Pak Andre? Betul. Baik, kami juga mendapat informasi ada pihak yang menggelar ritual potong ayam dan babi sebagai bentuk kecaman terhadap Edi Mulyadi. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami sebenarnya apa makna dari ritual ini dalam adat Dayak sendiri? Jadi bermacam-macam kita di sini ya. Mungkin di Kaltim itu mengadakan ritual untuk potong ayam, potong babi. Mungkin di Kalteng ada lagi. Jadi setiap seluruh Pulau Kalimantan ada ritual untuk membuat si Edi ini untuk agar bisa bertanggung jawab dengan ucapannya ya. Itu. Baik, apakah dari pemuda Dayak Kalimantan Tengah sendiri berencana untuk juga membuat laporan ke polisi, Pak Andre? Kebetulan kita kemarin dari koalisi ormas-ormas dan masyarakat adat Dayak di Kalteng sudah melakukan laporan ke Polda Kalteng, mungkin tujuannya ke Mabes Polri untuk segera memproses si Edi Mulyadi CS ini. Sudah dilaporkan ya ke Polda Kalimantan Tengah. Apa respon dari pihak kepolisian sendiri? Sudah diterima laporannya, Pak Andre? Responnya menyambut baik dan akan segera diproses dan cepat. Kebetulan bukan hanya dari kita juga yang melapor, dari masyarakat yang adat yang lain, dari kerukunan warga-warga Dayak yang lain ada juga melapor ke Polda. Kebetulan kita sama-sama kemarin. Jadi banyak orangnya. Baik, kalau untuk proses hukum adat yang dimaksud ini seperti apa sebenarnya, Pak Andre? Jadi proses hukum adat di sini kita akan menggelar sidang adat yang diproses dari MADN, Loi Kedemangan, dari pemerintahan adat yang ada. Di situ akan dikenakan pasal-pasal adat. Apakah dia kena pasal Singer berapa, itu nanti akan ditentukan dari para penentu adat. Artinya dari masyarakat adat Dayak ini menginginkan atau mengundang Edi Mulyadi untuk datang langsung ke Kalimantan untuk menjalani sidang adat ini? Betul, ya. Kami mengharapkan keberanian Edi Mulyadi ini datang ke Kalimantan dengan tanggung jawabnya, dengan atas omongannya yang mengatakan Kalimantan ini warganya monyet itu. Itu sangat kami mengecam sekali. Terlebih-lebih tempat jin buang anak atau sebagainya itu perlu dipertanggungjawabkan semua. Baik, kami akan tunggu proses lebih lanjut dari kasus ini. Terima kasih Andreas Junaidi, tokoh pemuda Dayak sudah bergabung bersama kami di Ini Sore. Pemirsa, Barreskrim Polri mengambil alih seluruh laporan terhadap Edi Mulyadi atas dugaan ujaran kebencian di media sosial yang menyebut calon ibu kota baru tempat jin buang anak. Polisi menerima 3 laporan dan 16 pengaduan atas kasus tersebut. Desakan publik di berbagai daerah terus bermunculan terkait dugaan ujaran kebencian oleh Edi Mulyadi yang menyebut calon ibu kota baru sebagai tempat jin buang anak. Laporan yang tersebar di sejumlah polda itu akhirnya membuat Barreskrim Polri memutuskan untuk mengambil alih kasus tersebut. Hingga saat ini sudah ada 3 laporan polisi terkait pernyataan kontroversial Edi Mulyadi. Selain itu, polda di sejumlah daerah juga menerima 16 pengaduan dan 18 pernyataan sikap. Ada 3 laporan polisi, 16 pengaduan, dan 18 pernyataan sikap. Semua laporan polisi, pengaduan, dan pernyataan sikap dari berbagai elemen masyarakat akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Barreskrim Polri. Polemik pernyataan Edi Mulyadi mencuat saat dirinya melontarkan kritik terhadap pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Edi menyebut Kalimantan Timur sebagai tempat jin buang anak sehingga aneh jika ibu kota negara dipindahkan ke wilayah tersebut. Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak. Pasarnya siapa?
Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Belakangan, Edi meminta maaf atas pernyataannya. Ia mengaku pernyataan itu ia lontarkan untuk menggambarkan lokasi yang jauh. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga sopir mengantuk, truk menabrak kendaraan lain mengakibatkan sopir terjepit kabin truk. Selengkapnya usai jeda berikut.